Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di Sabtu sore ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam program acara Tausiah sore, insya Allah spesial di hari Sabtu sore. Seperti biasa kita akan mendengarkan tafsir maudhu'i yang akan disampaikan oleh guru kita Imam Yahyaullah Mansur yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Imam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat, di kesempatan ini kita akan mendengarkan tafsir Quran surah Al-Baqarah. Insya Allah akan dibahas oleh Imam Yahyaullah dari ayat 155 sampai 157 ya. Ini terkait musibah dan hikmahnya Imam ya. Iya. Baik Ikhwan akhwat, kita tahu ya saudara-saudara kita di Sumatera sampai saat ini ya tengah diuji ya oleh musibah bencana banjir dan juga longsor. Sudah hampir 3 pekan ya Masya Allah. Dan update terkini dari BNPB per hari ini ya, korban yang meninggal itu berjumlah 1071 jiwa. Dan yang hilang sampai sekarang ini masih ada 185 orang jiwa yang hilang dan sekitar 7.000 yang terluka, 7.000 jiwa yang terluka, dan ada 147.236 rumah rusak. Nah ini menimpa 52 kecamatan dan kota. Ini Masya Allah. Kita juga semua tiap hari mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera semoga diberikan ketabahan, kesabaran dan juga segera mendapatkan pertolongan lah, bantuan ya. Karena ini 2 bulan lagi Imam sudah Ramadan ini, Masya Allah. Akan lebih berat lagi menjalankan Ramadannya. Kami silakan Imam untuk tafsirnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i yang pada sore hari ini kita akan mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai dengan 157 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarats wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya kurang lebih dan sungguh kami akan menguji kalian semuanya dengan sebagian atau sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu akan mendapatkan anugerah dari Tuhan mereka dan mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka,
dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Ikhwan akhwat, hari-hari ini negeri kita sedang dilanda berbagai musibah. Apa itu musibah? Para ulama mendefinisikan musibah adalah kullu makruhin yuhillu bil insan. Artinya segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang tidak disukai, yang menimpa manusia. Sekali lagi, musibah adalah segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang menimpa kepada manusia. Musibah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bala, yang kedua tazkirah, dan yang ketiga azab. Bala adalah musibah yang menimpa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tazkirah adalah musibah untuk memberikan peringatan kepada manusia yang lalai dengan tuntunan syariat. Dan azab adalah musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dimurkai karena mereka telah melanggar tuntunan-tuntunan Allah dan diperingatkan tidak juga menghentikan pelanggaran-pelanggarannya. Itulah jenis musibah. Pada rangkaian ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah senantiasa menguji hambanya, terutama orang-orang yang beriman, dengan berbagai macam musibah. Pada ayat tadi disebutkan, pertama adalah rasa takut, yang kedua rasa lapar, yang ketiga kekurangan harta, dan yang keempat kekurangan buah-buahan. Dalam sebuah tafsir, sebagian mereka menjelaskan, walaupun ini perlu dipikirkan lebih mendalam lagi, tapi sebagai sebuah perbandingan itu dapat kita jadikan sebagai tambah pengetahuan. Di mana Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini menyatakan, waqad hakka ba'dul mufassirin annal murada bil khaufi hauna khaufullah. Sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan rasa takut pada ayat ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi rasa takut pada Allah adalah merupakan cobaan. Kemudian alju, menal khawfi alju adalah saum Ramadan. Kita sebentar lagi akan menghadapi ujian berupa puasa di bulan Ramadan ini. Adapun yang dimaksudkan dengan naksul amwal adalah zakat. Jadi kita akan dikurangi harta kita oleh Allah dengan kita melaksanakan zakat. Kemudian yang disebutkan dengan dikuranginya, dicoba pada masalah jiwa adalah rasa sakit wal anfus. Yang ketiga. Sementara yang keempat wal aulad wasamarat, buah-buahan maksudnya adalah anak, karena memang itu adalah buah dari orang tua. Tapi penafsiran ini perlu direnungkan lagi. Wa fi hada nazarun wallahu alam. Hanya untuk pengetahuan, saya kira ini bisa direnungkan. Nah, jadi para ikhwan semuanya dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin manusia lepas dari musibah.
Kalau kita lihat dari susunan ayat ini, Allah menggunakan dua adat taukid. Yang pertama adalah lam taukid, yang kedua nun taukid. Artinya manusia tidak akan lepas dari yang namanya musibah. Oleh karena itu, memang manusia tidak bisa menghindari. Musibah adalah pakaian dari manusia. Dan itu merupakan pasangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa sehat, ya ada rasa sakit. Ketika ada kehidupan, ya ada kematian. Ketika ada nikmat, ya ada musibah. Itu sudah wajar. Tetapi, ikhwan akhwat, sebesar dan seberat apapun musibah, dia punya beberapa ciri. Karakter atau ciri musibah itu ada 3. Kalau tadi saya sampaikan macamnya musibah itu ada 3. Nah, karakter musibah juga ada 3. Yang pertama, musibah memang sulit. Jadi hidup ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang diciptakan oleh Allah untuk menghadapi kesulitan. Maka musibah adalah sebuah kewajaran dalam hidup ini sebagai pasangan daripada kenikmatan. Musibah terus tidak mungkin. Tapi nikmat terus juga tidak mungkin. Jadi musibah karakter yang pertama adalah sulit atau susah atau bahkan membawa derita. Namun karakter yang kedua, sesulit seberat apapun musibah itu masih dalam batas manusia untuk menghadapinya. Ini karakter yang kedua. Jadi sesulit, seberat, sesusah apapun musibah itu, yakinlah bahwasanya orang yang ditimpa musibah tadi masih mampu untuk menghadapi. Karena tidak mungkin Allah membebani hambanya yang sangat disayangi, yaitu manusia, di luar batas kemampuan. Sebagaimana Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia, seseorang, jiwa, kecuali menurut kadar kemampuannya. Jadi yang dirasakan oleh ikhwan-ikhwan kita di tempat-tempat musibah, seberat apapun kita yakin bahasanya mereka masih mampu untuk menanggungnya. Kalau orang tidak mampu menanggungnya, tidak mungkin Allah akan mendatangkan musibah itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya musibah adalah sebuah kepastian. Maka tadi Allah menyatakan walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian semuanya. Tidak mungkin ya hidup ini tanpa musibah. Itulah karakter dari musibah. Kemanapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga, pasti kita akan mengalami musibah itu. Bahkan mungkin sejak kita di dalam perut ibu kita, itu sudah mengalami musibah, menghadapi cobaan. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita dalam perut ibu kita, dalam ruang yang sangat sempit, makan sangat terbatas, hanya lewat tali pusar ibu kita, kita makan pun itu lewat tali pusar kita. Dalam kondisi semacam itu musibah. Nanti keluar pun juga kita akan menghadapi berbagai macam musibah. Maka begitu kita keluar dari perut ibu kita, secara psikologis kita menangis. Karena memang kita akan menghadapi berbagai macam musibah.
terus nanti makin hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, musibah akan terus datang. Ketika kita masih dalam ayunan atau dalam pangkuan ibu kita, kita pun sudah menghadapi musibah. Ketika kita haus, kita belum bisa bicara, apa yang kita lakukan? Menangis. Nanti kita akan berjalan, menghadapi musibah lagi. Biasanya ketika dalam proses perpindahan satu tugas dari tugas kehidupan, biasanya kita mengalami sakit lebih dahulu. Kemudian ketika kita sekolah pun begitu, ujian terus datang. Inilah karakter dari musibah itu. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat semuanya, kita harus memandang musibah ini bagian daripada pakaian hidup kita. Nah, selanjutnya Allah memberikan pedoman pada rangkaian ayat tadi. Bagaimana cara menghadapi musibah itu? Yaitu dengan satu kata, sabar. Wabasyiris sabirin. Hanya dengan sabar, semua cobaan dapat diatasi. Sabar bukan berarti pasif. Bukan. Sabar bukan berarti tidak sedih. Bukan. Sabar bukan berarti tidak susah. Bukan. Tetapi ketika kita menghadapi musibah, rasa sedih itu pasti. Rasa susah itu pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi musibah yang cukup berat bagi beliau, yaitu meninggalnya putra beliau yang sangat diharapkan untuk melanjutkan keturunan beliau, yaitu Ibrahim. Beliau mendapatkan putra ini sudah dalam umur yang cukup lanjut, yang dalam logika apabila anak ini meninggal, maka beliau tidak akan dapat anak lagi. Dan anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal. Maka wajar sebagai manusia beliau berkeinginan punya pelanjut keturunan. Dan itu digantungkan pada Ibrahim. Oleh karena itu ketika Ibrahim meninggal, sedih sekali beliau. Sampai beliau meneteskan air mata. Namun saat itu beliau tetap berpikir positif. Di tengah deraian air mata itu beliau menyatakan begini. Tadma'ul ain wa yahzun al-qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Hadis sahih. Yang artinya mata memang menangis, hati berduka, dan kami tidak akan mengucapkan kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami sangat bersedih, wahai Ibrahim, dengan perpisahan dengan kamu. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air mata menetes, hati sedih, tetapi beliau tetap menjaga optimisme dan tidak mengucapkan perkataan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau sangat sedih berpisah dengan putranya itu. Bahkan kadang-kadang kesedihan itu berpengaruh pada fisik orang yang ditimpa musibah. Seperti badan menjadi kurus. Bahkan seperti yang dialami oleh Nabi Yakub. Mata sampai buta. Karena sedihnya beliau memikirkan Nabi Yusuf yang hilang dari pandangannya. Karena coba dibunuh oleh saudara-saudaranya.
tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggambarkan bagaimana kesedihan Nabi Yakub itu. Wa qala ya asafa ala Yusufa wa yaddat aina minal huzni fa huwa kazim. Yang artinya dia Yakub berkata, aduhai duka citaku mengenang Yusuf, dan kedua matanya memutih karena kesedihan, tapi dia masih dapat menahan amarahnya. Jadi ikhwan-ikhwan, dengan sabar, kesedihan dan akibat dari musibah itu dapat diatasi. Karena sabar pada hakikatnya adalah mencari usaha dengan segala kemampuan untuk dapat mengatasi atau menghimpun potensi diri guna menghadapi musibah yang telah terjadi. Itulah namanya sabar. Yaitu sekali lagi, sabar bukan pasif. Sabar itu aktif, di mana dia mampu mengumpulkan potensi diri untuk menghadapi musibah dan kemudian mencari jalan keluarnya. Nah, orang-orang yang memiliki kesabaran yang semacam itu, Allah perintahkan agar dia digembirakan. Wabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ya tadi, orang yang menerima musibah dengan pikiran yang positif, kemudian dia mencoba untuk mencari jalan keluar. Bagaimana dapat mengatasi musibah itu? Orang-orang yang begini, inilah yang Allah hibur sendiri. Allah perintahkan agar orang ini digembirakan. Wabasyir, diperintahkanlah Nabi Muhammad SAW agar menghibur orang-orang yang sabar. Kemudian Allah menggambarkan dengan lengkap siapa orang yang sabar itu. Orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini disebut dengan kalimat istirja. Mengandung satu pembelajaran yang sangat dalam. Apa? Yang pertama, apa yang kita miliki itu pada hakikatnya bukan milik kita. Bahkan diri kita itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah merasa bahwasanya yang kita miliki, yang kita merasa memiliki itu bukan milik kita, apapun yang terjadi kita tidak akan merasa kehilangan. Karena memang bukan milik kita. Inna lillahi. Kita adalah milik Allah. Harta yang kita miliki adalah milik Allah. Keluarga yang kita miliki adalah milik Allah. Bukan milik kita. Nah, ini sikap positif yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ditimpa musibah. Apabila kita sudah merasa semacam ini, maka apapun yang terjadi, kita akan bisa terima dengan sabar. Kemudian dikuatkan lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini milik Allah, dan yang kita miliki itu adalah milik Allah,
maka tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah-kisah orang-orang yang solih, banyak sekali memberikan gambaran tentang bagaimana kesabaran mereka. Ada seorang wanita yang namanya Ummu Salamah. Saat itu suaminya akan pergi meninggalkan rumah untuk satu urusan. Sementara anaknya sedang sakit. Ini ada dalam beberapa kitab termasuk Riyadhus Shalihin. Dia tidak menghalang-halangi karena memang tahu betapa keperluan suaminya. Ketika suaminya sudah pergi, beberapa hari kemudian, ketika suaminya akan pulang, anaknya yang sakit tadi meninggal. Itu. Nah, ketika tahu suaminya akan datang, kemudian dia berdandan dengan secantik-cantiknya. Ini hebatnya Ummu Salamah. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan suaminya kenapa pergi ketika anaknya sedang sakit, tidak. Tapi justru dia berdandan secantik-cantiknya seakan-akan tidak terjadi sesuatu di rumahnya. Karena suaminya disambut oleh istrinya dengan begitu baik, maka suami pun tidak berpikir tentang anaknya lagi. Maka terjadilah malam itu hubungan suami istri. Setelah selesai, kemudian Ummu Salamah berkata pada suaminya, "Mas, mungkin begitu. Apabila kita dipinjami sesuatu, kemudian yang meminjam itu mengambilnya, apa kita akan marah atau bahkan menolak, tidak mengembalikan pinjaman itu?" Suaminya menyampaikan, sudah tidak, tentu tidak. Kita akan berikan apa yang dipinjamkan itu. Kita tidak marah karena memang bukan milik kita. Nah, begitulah anak kita. Baru sadar suaminya. Jadi anak kita yang sakit kemarin, maksudmu gitu? Iya. Itu adalah pinjaman dari. Betul. Sekarang sudah diambil lagi oleh Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam riwayat? Hubungan yang terjadi malam hari itu menghasilkan anak. Dan anak itu akhirnya menjadi anak yang solih, penghafal Quran dan kaya raya. Keturunannya nanti pun begitu seluruhnya. Jadi itulah keturunan Abu Salamah dan Ummu Salamah tadi. Ada Ummu Salamah yang lain, yaitu ketika suaminya akan meninggal dunia, dia baru saja mendapatkan doa atau pembelajaran dari Rasulullah SAW. Ini ada di dalam kitab Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, siapa yang mendapatkan musibah, dia kemudian berdoa, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilanjutkan dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Maka dia akan mendapatkan ganti musibahnya dengan yang lebih baik. Betul, tidak lama kemudian Abu Salamah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya meninggal. Ummu Salamah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada suaminya. Karena setelah suaminya diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa tadi itu diajarkan kepada istrinya. Maka istrinya berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli atau wakhlufni khairan minha. Tidak terbayang oleh dirinya akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Salamah.
Karena selama ini dia merasa hanya suaminya lah laki-laki terbaik di dunia. Tapi Allah rupanya mentakdirkan lain. Setelah masa iddahnya selesai, datang laki-laki yang lebih baik, pria yang lebih baik dari suaminya, untuk meminang dia. Laki-laki tadi menyampaikan pinangannya. Tetapi Ummi Salamah beralasan, rasanya tidak pantas saya menjadi pendampingmu. Karena apa yang engkau harapkan dari saya? Pertama, saya sudah tua. Yang kedua, anak saya banyak. Dan yang ketiga, saya berat apabila saya dimadu. Karena apa? Ternyata laki-laki yang datang tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab dengan bijak. Soal Anda sudah tua, saya juga sudah tua. Soal anak Anda banyak, justru itu saya meminang Anda untuk menjadi suami istri saya karena ingin ikut merawat anak yatim. Nah, soal yang ketiga kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan Allah meringankan rasa cemburu itu. Dan betul akhirnya Ummi Salamah dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah tadi betapa orang-orang yang sabar akhirnya mendapatkan ganti yang lebih baik dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Kalau itu orang banyak. Kalau kita sendiri Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pada ayat yang rangkaian ayat yang terakhir yaitu 157, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar mendapatkan musibah tadi. Allah menyebutkan minimalnya ada 3 yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, rahmat. Dan yang ketiga, hidayah. Umar bin Khattab mengomentari balasan dari orang-orang yang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwasanya tidak ada balasan satu perbuatan yang lebih sesuai daripada balasan kepada orang-orang yang sabar. Maka dari ayat tadi ada beberapa hikmah dari musibah. Yang pertama adalah rahmat. Jadi apabila orang mendapatkan musibah, kemudian dia itu sabar, maka yang akan dia dapatkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anugerah dulu. Sholawat ya maksud kami. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Para ulama menyatakan berupa perlindungan dan diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kita sabar, kita akan mendapatkan sholawat. Apa sholawat itu? Sholawatnya adalah berupa perlindungan dari Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmat, kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Rahmat didefinisikan oleh para ulama adalah satu, keinginan untuk berbuat baik kepada yang lain. Nah, kalau dalam pengertian rahmat dari Allah, berarti Allah akan menjadikan musibah tadi
kebaikan untuk kita. Ketika Allah menghendaki orang menjadi baik, maka Allah akan berikan cobaan. Nah, kalau dia sabar, maka kebaikan tadi akan terus bertambah, yang tidak ada hentinya. Ini bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Ketika kita sabar menghadapi musibah, maka kasih sayang yang Allah berikan kepada kita bertambah. Dua contoh tadi, Umi Salamah tadi mendapatkan keturunan yang baik-baik, mendapatkan suami yang lebih baik daripada suaminya, dalam perspektif sosial yang lebih luas. Apa yang dirasakan oleh hewan-hewan kita di Aceh ketika tsunami maksud kami, maka terjadilah perdamaian. Yang dulu daerah yang dianggap sebagai separatis, akhirnya apa? Kembali ke pangkuan NKRI, dan akhirnya semuanya merasa lebih aman daripada waktu itu. Dan beberapa tempat lain, ketika menghadapi musibah secara personal atau secara sosial, dia itu sabar, dia akan mendapatkan kasih sayang lebih, kebaikan yang lebih dari yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, hidayah. Orang yang sabar, wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia akan diberikan petunjuk bagaimana cara menghadapi musibah itu. Karena musibah itu dari Allah, maka petunjuk yang akan dapat menyelamatkan dan mengeluarkan manusia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, ikhwan akhwat semuanya. Ini yang selalu kita minta. Tiap hari minimalnya 17 kali kita minta dengan membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu akan kita dapatkan manakala kita sabar dalam menghadapi musibah. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan beberapa hikmah orang yang sabar menghadapi musibah. Insya Allah setelah jeda berikut ini kita lanjutkan. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama pemaparan tafsir Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157 ya, terkait bagaimana hikmah di balik musibah. Tadi bagaimana salah satu cara kita untuk menghadapi musibah itu dengan sabar dan cobaan, dan hikmah di balik musibah, dan juga hikmah ketika kita sabar, Imam ya. Yeah. Hikmah ketika sabar di balik musibah seperti apa, insya Allah akan dilanjutkan setelah jeda. Iwan Awad seperti biasa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, tanggapan ataupun komentar dari tafsir Quran surah Al-Baqarah yang disampaikan oleh Imam Yahya Mansur ini, ayat 155 sampai 157. Kami persilahkan Iwan Awad bisa mengirimkan pesan singkatnya di 08111 999 720. Iwan Awad, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Iwan Ahwat yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV di Sabtu sore hari ini. Iwan Ahwat masih dalam program acara Tausiah Sore Tafsir Maudu'i bersama Imam Yahya Mansur. Sebelum jeda kita menyimak tafsir Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157 terkait musibah dan hikmahnya. Tadi cukup panjang juga Imam menjelaskan, cukup komprehensif, dan sebelum kita ke sesi jawab Iwan Ahwat, kita akan mendengarkan lanjutan dari penjelasan Imam terkait hikmah dari kita bersabar ya Imam menghadapi musibah itu seperti apa. Kalau misalkan. Ya, tadi sudah kita ikuti dari Al-Quran ya tentang hikmah orang yang sabar. Pertama akan mendapatkan sholawat, anugerah. Yang kedua mendapatkan rahmat. Yang ketiga mendapatkan petunjuk. Nah sekarang bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam menghadapi musibah ini? Kalau boleh kita berikan nomor yang keempat. Musibah akan menghapuskan dosa. Karena tidak mungkin hidup ini terlepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala adan, wala ghammin, hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Muttafaq alaih. Yang artinya tidaklah menimpa kepada orang Islam dari berupa kelelahan, kecapaian, kesedihan, kegelisahan, penyakit, dan gundah gulana, sampai pun hanya tertusuk oleh duri, yushakuha, yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Maka dari itu orang yang meninggal dalam musibah itu disebut dengan orang yang mati syahid. Hanya syahid akhirat, ya itu. Artinya apa? Karena dosa-dosanya sudah habis dengan datangnya musibah tadi. Nah, ini sendiri dapat menghibur kita. Bukan berarti kita minta datangnya musibah ya, bukan. Tapi jelas Rasul menyatakan apapun yang menimpa kita dari rasa lelah, rasa capek, rasa gelisah, rasa gundah, rasa sedih dan seterusnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang ditimpa tadi. Itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, musibah adalah penggugur dosa. Dosa-dosa akan diampuni melalui penderitaan dan melalui kesusahan. Kemudian yang kelima, dengan musibah ini maka akan diringankan siksaan, seandainya toh nanti kita mendapatkan siksaan di akhirat, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan akan diterima. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Idza radallahu bi 'abdi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdi syarran amsaka anhu bidzambihi yuwafi bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi baik, maka dipercepatlah siksaannya di dunia. Sehingga ketika nanti dia di akhirat akan menjadi ringan siksaannya. Tetapi apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi jelek, menjadi buruk, menjadi jahat, dia tahan dosanya, tidak langsung diberikan siksaan, sehingga nanti
siksaan semuanya akan diberikan pada hari kiamat dan di akhirat nanti. Jadi dengan musibah, siksaan kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, dengan musibah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kemuliaan dan kebaikan kita. Seperti tadi yang sudah saya singgung. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuritillahu bi khairan yusibhu minhu." Rawahu Al-Bukhari. Apabila Allah mengendaki kebaikan, maka Allah akan menguji manusia. Oleh karena itu kita husnudzon dengan adanya berbagai macam musibah ini. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Aceh menjadi lebih baik. Sumatera Barat menjadi lebih baik. Sumatera Utara menjadi lebih baik. Dan Indonesia serta dunia menjadi lebih baik. Karena tadi hadis menjelaskan, mayuritillah bi khairan yusibhu minhu. Apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan mengujinya. Kemudian yang ketujuh, dengan musibah ini kita akan menghargai betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadarkan akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkadang sering kita abaikan. Terkadang kita listrik mati sejam saja sudah bingung kita. Nah, dengan musibah ini listrik akan terus lebih lama padam. Kita menyadari, oh ternyata kita kurang bersyukur. Baru mati sebentar saja sudah ribut. Nah, sekarang mati begitu lama. Nah, sehingga nanti ketika kita mendapatkan nikmat lagi, kita akan menyadari itu. Betapa berharganya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, yang ke-8, dengan musibah ini membuka sarana untuk beramal soleh. Nah, kita tahu alhamdulillah dengan adanya musibah itu berbondong-bondong orang ingin membantu kepada ikhwan-ikhwan yang sedang ditimpa musibah. Dan memang alhamdulillah Indonesia menurut survei adalah bangsa yang paling mudah untuk membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Terus kita lihat dari baik personal maupun juga cara organisasi atau kelompok-kelompok pengajian, bahkan mereka begitu perhatian untuk bisa membantu orang-orang yang mendapatkan musibah. Apalagi kalau bisa sampai kemudian membangkitkan mereka kembali seperti sebelumnya, Masya Allah. Itu akan menjadi satu amal yang sangat baik. Oleh karena itu jangan sampai bantuan dibatasi, ya itu. Baik datang dari dalam maupun dari luar. Karena kita bicara adalah soal kemanusiaan. Orang-orang yang memberikan bantuan, insya Allah mereka dengan ikhlas. Tidak perlu kita merasa terganggu dengan bantuan orang lain, merasa hak kita dikurangi, tidak. Alhamdulillah kita syukuri masih banyak orang-orang yang punya perhatian terhadap orang lain. Karena orang insya Allah hati kecilnya itu akan bahagia apabila dia membantu orang. Sama-sama kita senang, ya. Jadi kita diberi itu senang, memberi juga senang. Tapi insya Allah kita akan lebih senang apabila kita bisa memberi.
Nah, buka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tidak usah lagi bicara masalah hal-hal yang di luar kemanusiaan. Karena selama orang masih membantu, itu masih punya rasa kemanusiaan. Kenapa kita harus membunuh rasa kemanusiaan? Walaupun mungkin bukan dari diri kita. Terimalah bantuan itu dari mana saja. Karena memang orang-orang yang mendapatkan musibah ini, mereka sangat memerlukan bantuan. Dan seandainya kita belum bisa membantu, minimal kita berdoa agar musibah yang diterima atau yang sedang menimpa ikhwan-ikhwan kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita, Allah makshif annal ghala wal waba waz zalazilan mihan ma dhaharum minha wa ma batan min baladina hada khosoh wa bin buldanil mu'minina amah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabat jadir. Ya Allah, singkirkanlah segala musibah, segala derita, segala keguncangan yang terjadi di bumi ini dan di tempat-tempat lain. Engkau Maha Kuasa untuk mengabulkan permintaan kami. Ini doa kita bersama. Karena pada akhirnya kita adalah satu tubuh. Apa yang dirasakan oleh orang lain, itu juga sebetulnya apa yang kita rasakan juga seharusnya. Dan yang terakhir, mungkin yang ke-9, musibah sebagai sarana introspeksi diri. Ya. Jadi mari kita mengintrospeksi. Mungkin ada kekurangan-kekurangan dan keliruan-keliruan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Kita sudah begitu banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi dihamparkan oleh Allah. Tanaman ditumbuhkan oleh Allah. Hujan diturunkan oleh Allah. Udara dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan oleh Allah. Dan seterusnya. Mari kita syukuri. Jangan sampai kita kufuri. Jangan sampai apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu terjadi pada kita. Di mana Allah mengatakan, Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di bumi, di lautan dan di daratan, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan musibah ini adalah karena tangan-tangan kita. Mungkin yang merusak tidak merasakan derita yang jadi korban orang lain. Tapi ingat, seperti tadi saya katakan, kita ini satu tubuh. Jangan merasa karena kita tidak tertimpa oleh musibah, kemudian kita merasakan selamat. Jangan. Mari kita rasakan derita mereka. Seandainya itu menimpa pada diri kita, seandainya itu menimpa pada keluarga kita, apa yang kita rasakan? Mari kita pikir dengan mendalam. Seandainya tanah longsor itu menimpa kita, seandainya kayu gelondongan itu menimpa rumah kita, seperti apa? Jangan sampai rasa kemanusiaan kita hilang. Maka dengan musibah ini kita diingatkan oleh Allah tentang perilaku kita. Mari kita introspeksi. Karena insya Allah apabila kita bisa mengambil hikmah dari musibah ini, maka insya Allah akan berubah menjadi hikmah-hikmah yang tadi saya sampaikan. Kehidupan menjadi lebih baik. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan di surga kita, di akhirat kita ringankan siksaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita yang terakhir tadi introspeksi diri. Jangan sampai kita lupa bahwasanya mereka adalah darah daging kita
yang mereka rasakan hendaknya juga kita rasakan. Di tengah-tengah kondisi yang semacam ini, jangan sampai sifat kemanusiaan hilang. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan pada kita manusia, agar di samping menjaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Mudah-mudahan musibah yang menimpa kita semuanya menjadi bahan introspeksi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah ikhwan akhwat penjelasan dari tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 mengenai musibah dan hikmahnya. Tadi ada 9 hikmah dari musibah ketika kita sabar menghadapinya. Mulai dari kita akan mendapatkan salawat, rahmat, hidayah atau petunjuk. Kemudian musibah juga akan menjadi kafarah ya untuk dosa-dosa kita. Kemudian akan diringankan siksaan di akhirat. Dan keenam, menambah kemuliaan dan kebaikan kita. Yang ketujuh, kita jadi menghargai betapa besarnya nikmat-nikmat Allah. Kemudian membuka sarana beramal soleh. Dan yang kesembilan, menjadi sarana muhasabah diri, introspeksi diri. Masya Allah. Ikhwan akhwat, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Imam ini. Yang pertama dari Ibu Ratna di Pondok Aren. Imam, bagaimana cara menanamkan sifat qanaah atau merasa cukup ketika semua harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun hilang dalam sekejap karena musibah? Kita lihat di Sumatera kan bagaimana rumah sampai terendam tanah, sampai hancur gelondongan kayu, mobil yang hanyut, Masya Allah, motor-motor juga yang terendam. Itu kan tidak mudah juga Imam. Bagaimana hati tetap menerima dan juga kalau kata Pak Bu Ratna ini tetap qanaah kata Imam. Jadi memang kalau kita renungkan dalam Al-Quran, hampir setiap surah itu menjelaskan soal ujian. Ya, itu. Karena memang manusia ini tidak lepas dari ujian atau bala. Di dalam surah Al-Anbiya mungkin ada yang relevan dengan apa yang tadi Ibu tanyakan ya, tentang bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Itu cerita tentang Nabi Ayub dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke 83 dan 84. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatam min indina wa dzikra lil abidin. Disebutkan dalam bagaimana kisah atau ujian berat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau diuji dengan penyakit kulit yang parah, walaupun ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Kehilangan tadi harta dan keturunannya dan seterusnya. Tapi beliau tetap berdoa. Doanya indah sekali. Apa yang Abu sebutkan dalam Al-Quran? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang mempunyai rasa sayang. Ini bisa kita jadikan sebagai satu teladan. Pertama, bahwasanya apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebagai wujud kasih sayang. Ini dulu nih. Wa anta arhamur rahimin.
Jangan pernah merasa bahasanya Allah ini dengan mengambil harta kita, kemudian kita gambar Allah benci pada kita, tidak. Tetap harus kita mempunyai perasaan Allah sayang pada kita. Wa anta arhamur rahimin. Walaupun harta kita diambil sekejap, tapi jangan pernah kita merasa bahasanya Allah membenci kita. Karena yang kita ucapkan setiap hari adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu kalau menyayangi anak, tidak selalu dipuji, kadang-kadang diingatkan. Tidak selalu dengan halus, kadang-kadang dengan kata-kata tegas. Jadi rasakan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secepat apapun yang diambil oleh Allah, itu masih banyak yang tersisa yang diberikan oleh Allah pada kita. Kalau tadi digambarkan harta semuanya habis dengan cepat, masih ada yang lebih berharga yang Allah tidak ambil. Dan itu kita pikir. Nah, nyawa kita masih ada pada kita. Juga mungkin yang kita perlukan, mohon maaf, akal kita masih ada pada kita. Keluarga kita masih ada pada kita. Maka ada sebuah kisah di kalangan para ulama tentang orang Majusi yang satu saat seluruh hartanya habis dicuri oleh pencuri. Kemudian tetangga-tetangganya bahkan yang muslim datang mengunjunginya untuk menghibur. Tetapi tidak tergambar di wajahnya rasa sedih sama sekali. Sehingga ada di antara mereka yang heran dan bertanya, saya dengar apa yang Anda miliki semuanya diambil oleh pencuri. Enggak, tidak semuanya kok. Nah itu. Lah ini harta kamu habis? Enggak, anak saya masih. Padahal Majusi ini. Majusi. Istri saya masih. Nyawa saya masih kok. Nah itu. Bahkan dia bilang gini, seandainya pencuri itu mengambil semua yang saya miliki, ada sesuatu yang tidak bisa dicuri apa? Kepercayaan saya. Sampai segitunya tuh. Keimanannya ya. Keimanannya pada api. Iya. Semacam itu. Nah ini bisa kita jadi contoh. Nah, kemudian dia ditanya oleh tadi yang datang tadi. Jadi Anda tidak tidak merasa kehilangan seluruhnya? Enggak. Masih ada yang nanya lapang saya, yaitu apa? Kepercayaan saya. Nah, percaya pada api. Loh, Anda kok nyembah api? Iya. Karena biar nanti saya di akhirat tidak dibakar oleh api. Karena saya sembah dia. Loh, gitu. Alasannya itu. Iya. Tapi kemudian rupanya tamunya tadi cerdas juga. Coba sekarang ambil lilin. Nah, nyalakan. Udah nyala, yuk tanganmu kamu masukkan di situ. Ya terbakar lah, di dunia aja terbakar. Nanti di air mana tidak mana selamat dan seterusnya lah itu. Tapi gambaran orang Majusi tadi yang gimana bisa kita jadikan contoh. Artinya apa? Kita merasa yang masih itu lebih banyak daripada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa melihat orang lain, ya. Mungkin itu kata Rasulullah, ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatullah alaikum. Ketika kita mendapatkan musibah, cobalah lihat orang lain. Masih banyak yang lebih menderita dari kita. Lah itu. Mungkin dengan 3 hal itu kita bisa menjadi lebih qanaah, menerima dalam menerima musibah ini. Yang pertama, yakini bahasanya apa yang diambil oleh Allah itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita.
Kemudian yang kedua, bahasanya yang diambil oleh Allah itu tidak sebanyak apa yang tersisa. Kemudian yang ketiga, dengan melihat orang lain, mungkin mereka lebih menderita dari kita. Begitu kurang lebihnya. Ya, semoga terjawab ya, Ibu Ratna. Batuk. Dan tadi bagaimana kita tetap berhusnuzon Imam ya sama Imam, dan menjaga adab kita kepada Allah, tidak suul adab tentunya Imam ya, tidak Suudon. tidak suuzon gitu. Masya Allah. Nah, ini selanjutnya dari Pak Hasan. Imam, apa pesan Imam bagi kami yang berada di wilayah yang aman, namun melihat saudara kami di wilayah lain di Sumatera ini tertimpa musibah? Apa kewajiban tuntas kami selain sekadar mengirimkan bantuan materi? Ya, ya minimalnya ada 3 ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mari kita rasakan. Mungkin apa yang mereka derita saat ini ada unsur dari kesalahan, kekurangan kita. Karena kalau Allah itu sudah menurunkan peringatan, tidak akan hanya menimpa orang yang salah saja. Maka mari kita introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah di antara kita. Jangan hanya menyalahkan sohibul musibah. Jangan-jangan kita ini belum konsekuen antara ucapan dengan tindakan. Jangan-jangan ibadah kita ini belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan amaliyah kita ini masih kurang. Nah ya, jadi jangan hanya menyalahkan orang lain. Tapi mari kita jangan-jangan. Karena apa? Dunia ini kan satu. Manusia ini kan satu kesatuan. Apabila satu terjadi hal yang tidak baik, mesti akan terus menular pada yang lain. Jadi jangan hanya melihat ini karena kesalahan mereka. Jangan, mari kita introspeksi. Jangan-jangan ada kekurangan kita. Yang kedua, jangan lupa terus berdoa. Ya, itu. Jadi seperti tadi doa kita. Allah makshif annal ghala wal waba wazzalazil mihan ma wahara minha wa ma batan min baladina hada khosoh wa min buldanil mu'minina amah. Dan seterusnya. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, kita dengan bahasa Indonesia. Allah Maha tahu. Ya Allah, segeralah hilangkan derita saudara-saudara kita yang sedang engkau coba mereka dengan musibah dan seterusnya di bumi Indonesia ini khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, kemudian yang ketiga seperti yang sudah kita lakukan, yaitu kita membantu mereka menurut kadar kemampuan kita. Dengan 3 itu insya Allah mereka merasa diringankan, dan kita pun insya Allah tidak hanya akan tidak diam ya, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti minimal sudah kita bisa menjawabnya. Ya Allah, kami sudah bantu mereka cara materi. Ya Allah, kami sudah doakan mereka. Ya Allah, kami sudah introspeksi diri. Kemungkinan ini adalah kesalahan kami, tapi Engkau turunkan cobaan itu di tempat lain yang tidak melakukan seperti apa yang kami lakukan. Insya Allah kalau kita semuanya punya perasaan semacam itu tadi, kita akan terus dapat memberikan yang terbaik untuk hewan-hewan kita yang sedang ditimpa musibah, dan mereka pun merasa kita perhatikan. Ya, itu yang dapat kita lakukan dalam rangka membantu hewan-hewan yang ada di tempat musibah. Sekali lagi, yang ketiga, mari kita introspeksi diri kita. Banyak kesalahan itu mungkin bukan hanya pada mereka, tapi pada diri kita. Kemudian kita doakan mereka. Yang ketiga, kita bantu menurut kadar kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ini dari hamba Allah terkait sabar menghadapi ujian. Terima kasih atas tausiahnya, sangat bermanfaat katanya buat saya saat ini. Saya dalam proses hijrah, namun berat tantangan dan ujiannya, karena saya sudah merubah gaya hidup saya
yang berakibat saya dikucilkan dan sering dikatakan sok alim katanya, sok surga. Nah, saya bertahan dan tetap menapaki jalan yang Allah perintahkan walaupun berat saya rasakan. Tausiah tentang sabar sore ini membuat saya semakin kuat dan semakin semangat berjalan di jalan Allah. Semoga balas pahala dan barokah. Syukran Ustaz. Ini mohon tanggapannya Ustaz dari komentar Ya. ini. Memang kalau kita renungkan di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kebaikan itu tidak akan lepas dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat pada surah Al-Ankabut ya. Ya. Pada ayat yang kedua dan yang ketiga itu berkenaan dengan tadi ikhwan kita yang hijrah tetapi kemudian menghadapi berbagai macam cobaan. Surah Al-Ankabut adalah surah yang ke-29 ya. Dari ikhwan siapa tadi ada namanya? Tidak menyebutkan namanya. Ya, Akhi Al-Karim yang disayang oleh Allah. Ukhti ya. Ukhti Al-Karimah ya. Mari coba direnungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ya. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutsraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Masya Allah. Mungkin ukhti rasakan betul ini ya itu. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan ketika mereka mengatakan kami beriman tidak akan diuji, difitnah. Nah itu. Jadi kata fatana, fitnah itu arti aslinya adalah menyepuh emas. Jadi untuk mengeluarkan emas yang murni itu biasanya emas tadi dibakar sehingga kerak-keraknya itu akan menyingkir, kerak-keraknya akan berjatuhan. Itulah namanya fitnah. Nah, fitnah itu kalau kita bertahan betul, yang keluar adalah kebaikan. Seperti emas yang tadi dibakar, kerak-keraknya yang menyebabkan emas tidak murni akan berjatuhan, berguguran. Nah, ukhti yang tadi sedang hijrah, ini sedang mengalami ini. Sebetulnya juga semuanya ya, bagi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan mesti akan mendapatkan ujian, fitnah, ya itu tadi. Nah, kemudian Allah menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang yang tadi menyatakan kami beriman, sebelum ukhti tadi, itu semuanya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sampai di mana kebenaran imannya, sampai di mana kemurnian imannya. Kita tahu hampir semua sahabat itu mengalami ujian. Dan mungkin kalau itu menimpa saya Al-Fakir mungkin tidak kuat. Bagaimana keluarga Yasir? Satu keluarga masuk Islam. Ketiga-tiganya, bapak dan ibunya, disiksa semuanya.
ibunya meninggal, syahid, mohon maaf, karena ditusuk kemaluannya. Bapaknya syahid. Dan kemudian Yasir itu juga tak berpikir, kalau saya tetap bertahan, saya mungkin juga akan mati juga. Ammar bin Yasir, Ammar bukan saya, maksudnya Ammar ya, bapaknya meninggal. Bapaknya namanya Yasir, Ammar. Kemudian dia pura-pura ya dengan berkata, ya udahlah, kamu ingin apalah terhadap saya. Itu. Akhirnya apa yang diderita oleh bapak ibunya, yaitu kematian, akhirnya lolos dari dia. Karena tadi dia pura-pura mengikuti apa yang dipaksakan atau diinginkan oleh orang-orang yang menghendaki supaya dia meninggalkan keislamannya. Tapi dia hanya pura-pura. Itu pun akhirnya dia sangat menyesal, ya. Akhirnya dia kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu. Apakah saya ini berdosa? Apakah keimanan saya tertolak dan seterusnya? Allah menyatakan, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak apa-apa, karena terpaksa, tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, semacam itu. Nah, juga banyak orang-orang yang hijrah mengalami berbagai macam cobaan. Itu adalah konsekuensi. Oleh karena itu, ukhti yang tadi baru berhijrah, coba direnungkan betul surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2 ini. Dan masih ada yang lain. Insya Allah Anda kuat, ya. Dan dengan itu semuanya Anda akan menjadi orang yang beruntung, ya. Karena hanya dengan tetap istiqomahlah kita akan mencapai keuntungan. Dan itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Itu baru satu cerita tentang bagaimana cobaan orang yang hijrah. Bilal apalagi. Orang yang sederhana. Disiksa demikian rupa. Dia hanya menjawab ahad, ahad, ahad dan seterusnya. Akhirnya dia dimerdekakan oleh Abu Bakar dan kemudian jadikan muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tidak dapat lagi menyebut nama Rasulullah. Tidak tega hatinya, sehingga dia mundur untuk menjadi muazin. Dan itulah Bilal, seorang budak yang berkulit hitam, tetapi terumpahnya masuk surga lebih dulu daripada dirinya. Ketika Rasulullah SAW dalam satu riwayat Isra dan Mi'raj, beliau mendengar ada terumpah yang berbunyi di surga. Kemudian beliau tanya pada malaikat Jibril, ini terumpahnya siapa? Terumpahnya Bilal. Hebat benar. Orangnya belum meninggal tapi terumpahnya sudah masuk surga. Ketika beliau kemudian turun dari Isra dan Mi'raj, bertanya kepada Bilal, apa yang kamu lakukan, wahai Bilal? Kamu mendapatkan kemuliaan. Apa Rasulullah? Terumpahmu sudah masuk surga. Masya Allah. Yang saya lakukan ya Rasulullah, mungkin saya ini selalu menjaga wudhu. Nah, jadi ketika saya batal, saya kemudian berwudhu dan seterusnya. Bilal yang dicoba begitu berat, hanya karena dia hadapi semua cobaannya, masuk surga, terumpahnya lebih dulu daripada dirinya. Mudah-mudahan orang-orang yang muhajirin dan juga muhajirat dapat tabah menghadapi berbagai macam cobaan ini, sehingga selamat
nanti bertemu dengan para muhajirin awal di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Baik. Semoga terjawab ya dari ukhti tadi, semoga diberikan keistiqomahan dan Amin, kesabaran amin. dalam hijrahnya. Terakhir Imam, mungkin ini dari Pak Rian. Musibah ini seringkali membangkitkan rasa solidaritas yang tinggi. Apakah tumbuhnya rasa persaudaraan dan gotong royong antara sesama muslim ini termasuk juga salah satu hikmah besar yang ingin Allah tunjukkan, Imam? Ya, itu. Maka kan tadi yang nomor berapa tadi? Nomor 8 kalau nggak keliru ya, hikmah. Nomor 8 betul. Nah, ya itu ini. Ya, betul ya. Membuka sarana beramal soleh. Ya, membuka sarana beramal soleh. Ini untuk memberikan pelajaran bahwasanya persaudaraan berdasarkan iman melebihi segala-galanya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak akan bertanya golongan apa yang dapat musibah. Kalau masih bertanya begitu kebangetan lah. Ya itu. Partai apa yang sedang mendapatkan musibah? Mazhab apa? Mazhab apa? Nah, dan ini membuktikan kalau umat Islam ini sebetulnya satu. Masalah-masalah yang remeh-remeh begitu itu tidak diperhatikan. Nah, ini bukti kalau muslimin ini satu. Orang-orang barat itu sebetulnya tidak percaya, orang musuh-musuh Islam, kalau umat Islam ini berpecah belah. Karena dalam masalah-masalah yang penting mereka tetap satu, kecuali beberapa kelompok tertentu ya yang hanya memikirkan diri sendiri, yang kullu hizbin bima ladayhim farihun. Apa hubungannya dengan hewan-hewan kita ini dengan orang-orang Palestina? Bangsa tidak, sama-sama bangsa. Tempat berjauhan, kepentingan juga beda. Yang menyatukan kita hanya karena iman. Nah, ini membuktikan betapa kuatnya hubungan keimanan. Dan Allah buktikan dengan adanya musibah, semuanya akhirnya bergerak untuk bisa membantu. Nah, sudah tentu kita jangan sampai kesatuan kita hanya karena adanya musibah. Jangan. Ya itu. Nah, ini hanya sebagai satu bukti bahasanya ukhuwah yang berdasarkan keimanan itu melebihi segala-galanya. Dan yang penting dalam hal ini mari kita hadapi bersama, jangan saling salah menyalahkan ya, mencari kekurangan orang lain, tapi introspeksilah pada diri sendiri apa yang sudah kita bisa perbuat untuk mereka. Jangan sampai kita menilai orang, kamu belum begini, kamu belum ini, belum jangan. Tapi apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Karena kita menolong ini adalah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah hanya pahala Allah, dari Allah, bukan pujian, bukan sanjungan. Insya Allah dengan itu semuanya amal kita akan menjadi simpanan kita nanti kala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allah alam bisawab. Baik Imam, nampaknya waktu membatasi pertemuan kita di sore hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada penutupnya Imam, singkat saja kami persilakan. Ya, bahwasanya musibah adalah sebuah kepastian yang akan diterima oleh manusia. Tapi yakinlah bahwasanya musibah seberat apapun itu kita masih mampu untuk menghadapinya. Dan di balik musibah terdapat banyak sekali hikmah. Mari kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dengan musibah ini yang lahir, yang muncul adalah kebaikan. Amin. Bukan keburukan. Allah alam bisawab. Baik, demikianlah Iwan Ahwat tausiah sore tafsir Maudhu'i bersama Imam Yahya Mansur. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan hikmah dari tafsir yang disampaikan oleh beliau, tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Iwan Ahwat, semoga kita semua dapat mengambil ibroh dan juga menimbulkan rasa empati Imam ya kepada saudara-saudara kita, kepekaan yang lebih agar bisa membantu saudara kita di Sumatera khususnya dan juga di beberapa daerah. Terima kasih Iwan Ahwat yang telah mengirimkan pertanyaannya, Eyang Sri, kemudian Ibu Chani, nih, Bu Fani, Pak Arwin, Bu Retno, Pak
Pak Rohili di Pulau Gebang. Mohon maaf belum sempat kita bacakan. Semoga jawaban dan penjelasan dari Imam Yasir Mansur juga menjawab pertanyaan dari Ikhwan Hot yang belum sempat terjawab. Akhirnya saya Rizal Haq dan teman-teman yang bertugas di sore hari ini ada Neza dan juga Ustadz Algi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.